Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sadada illallah la syarika lahu wa sadana seperti abdu wa waliyyu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina seperti waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan pembahasan tentang informasi langit, berita kewalian untuk mengendalikan alam gaib, alam metafisika dengan alam manusia. Maka Allah SWT memerintahkan setiap alam metafisika diutus para nabi dan rasul sebagai penyeimbang antara alam manusia dengan alam metafisika, sampai kepada bahasanya Nabi Muhammad menjadi nabinya alam malaikat dan alam roh. Nabi Muhammad menjadi nabinya alam malaikat dan roh. Rahimakumullah. Di sini ada dua variabel, yaitu Nabi Muhammad dengan alam malaikat dan roh. Kita akan membahas menggunakan metode spiritual, religi intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah SWT, religinya sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Intelektualnya adalah keilmuan logical yang universal, sehingga kajian ini menjadi satu sajian yang bisa dipertahankan secara intelektual maupun secara keagamaan. Sekarang kita akan membahas tentang variabel Nabi Muhammad dan malaikat waruh. Nabi Muhammad adalah nabi yang lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau dimaseikan itu tanggal 20 April 57 Masehi, 571 Masehi. Alhamdulillah. Ibu bapaknya Abdullah, dari sisi ibunya Aminah diberi nama oleh ibunya Ahmad, oleh kakeknya Muhammad. Ahmad itu sifatnya, Muhammad itu adalah orangnya. Ahmad maknanya Hamid, terpuji. Muhammad itu orang yang terpuji. Kemudian usia 1 sampai 4 tahun ini di ibu susu, itu Halimatus Sa'diyah. Kemudian usia 4 sampai 6 tahun diasuh oleh Ibu Aminah. Usia 6 sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun ke atas ini diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian
8 sampai 17. Nah, ini masa remaja. Ini dilewati dengan mengembala kambing, membantu masyarakat, bahkan ikut terlibat dalam perang. Itu sekitar 8 sampai 17 tahun, berarti sekitar 9 tahun. Kemudian 17 sampai 25 ini dagang, joint venture atau kerjasama dengan Khadijah. Dua-lima ini menikah dengan Khadijah. 35 mendapat gelar Al-Amin. 40 jadi Rasul. Tandanya turun surat Quran, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selama 40 sampai 50 tahun itu berjuang menegakkan tauhid di Makkah. 53 tahun ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian 3 sampai 63 tahun berjuang menerapkan hukum-hukum ajaran agama Islam, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, dan usia 63 tahun ini wafat. Harakumakumullah. Apa yang jadi tinggalan Nabi, warisannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ini mukjizat terbesar sepanjang zaman, karena mengatur seluruh kehidupan. Kemudian kita melihat dari sisi roh,
dan alam malaikat dan roh. Hadirin alam malaikat ini diciptakan dari nur. Malaikat yang kita ketahui ini Jibril menyampaikan wahyu atau ilham. Ya Mikail ini membagi rezeki atau asbab rezeki. Mungkar nakir dan nakir ini penanya dan pengarah di alam barzah. Rokib catat amal baik manusia, Atid catat amal buruk manusia, Israel mencabut nyawa atau timer umur seseorang. Kemudian Israfil ini adalah meniup sangkakala atau pergantian era baru. Kemudian Malek menjaga surga, ini menjaga neraka. Kemudian Ridwan menjaga surga. Kemudian ada malaikat hafadhah. Ini yang menyertai makhluk hidup. Dan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian roh itu ada dua. Roh hayati ini gaib kehidupan. Roh Kudus ini gaib kesadaran. Roh hayati ini adalah ketika sperma ketemu ovum, itu roh hayati. Rohul Kudus ketika anak usia dalam kandungan 4 bulan, kemudian 5 bulan persiapan luar, 6 bulan dalam, 7 bulan sempurna, 8 bulan persiapan lahir, 9 bulan 10 hari lahir. Dan manusia punya roh 2, hayati dengan roh kudus. Ketika sudah lahir itu punya jasad, rasa, dan nafsu, akal.
Hadiratkumullah, ketika jasad bersama roh hayati ini pisah, maka jasad mati, rasanya selesai, nafsu selesai, akal selesai, kecuali tinggal satu, Ruhul Kudus melanjutkan ke alam akhirat, mendapatkan surga atau neraka. Ini perjalanan hidup seorang manusia. Kemudian malaikat dan ruh ini dipimpin oleh seorang Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad ini sebenarnya juga selalu dibimbing oleh Jibril. Jibril ini guide-nya wahyu. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu itu lewat Jibril, dan dia adalah termasuk malaikat Sayyidul Malaikat. Dan Jibril inilah sebenarnya adalah alam spiritual, sementara Nabi Muhammad adalah alam rasional. Jadi spiritual Jibril ditransfer ke rasionalnya Nabi Muhammad, jadilah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah, kemudian kita mengabdi Allah dengan sepenuh hati, yaitu menggunakan jasad, rasa, nafsu, akal, roh, dan proses kehidupan selanjutnya adalah roh yang akan melanjutkan ke akhirat. Dan tentu roh-roh inilah ada pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadiratkumullah, kemudian roh hayati ini di samping kepada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi kalau hewan, kalau manusia roh hayati, Ruhul Kudus. Nah, jadi kalau manusia roh hayati plus Ruh Kudus plus jasad. Kalau hewan roh hayati plus insting plus jasad. Tapi kalau tumbuhan roh hayati dengan jasad saja atau dengan fisik. Dengan fisik, jasad bisa saja fisik. Nah, fisiknya berbeda-beda. Nah, kemudian roh itu di langit satu itu roh yang murni. Nah, roh-roh yang memang mau Allah transferkan ke makhluk itu di langit satu. Kemudian langit 6 itu malaikat. Di sana ada 78 ini 8 itu rohnya para nabi dan para wali. Ini roh produktif. Ini roh-roh para nabi dan wali ini semua dalam instruksi di kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sementara roh hayati yang ada di hewan tumbuhan itu berjalan sesuai dengan kodrat irodatnya Allah. Namun semua roh itu nabinya dan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mari kita mohon sama Allah agar Ruhul Kudus kita diberikan kesadaran untuk bisa mampu menjalankan kehidupan ini dengan sempurna. Rintangan demi rintangan akan mendewasakan, kemudian ujian akan melahirkan yaitu kekuatan, dan serta akhirnya roh hayati memisahkan dengan jasad kita mendapatkan predikat dengan
Ruhul Kudus yang mendapatkan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, yaitu nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, Tuhan ridho, kamu juga ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kelompok hamba-hambaku yang soleh, para nabi, para wali, ulama, amilin, aulia. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, masuk dalam surgaku. Itulah kemenangan yang diterima oleh Ruhul Kudus. Kelak kita mendapatkan surganya Allah. Di surga itu mendapatkan fasilitas kenikmatan yang sempurna dengan waktu yang sangat panjang. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama syukur atas nikmat Allah. Segala sesuatunya telah diberikan satu alat dan juga suatu jalan. Tinggal kita mau menempuh jalan mana. Anda jalan kiri ke iblis, itu juga opsi. Jalan kanan ke malaikat, itu juga opsi. Kiri dan kanan itu pilihan Anda. Mari kita bersama untuk memilih jalan terbaik, itu ihdinas siratal mustaqim, menuju jalannya lurus, jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai lagi tersesat. Mudah-mudahan selalu kita dapat hidayah, inayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an adzim wa nafi ayati wa dzikril hakim taqabbal minkum rahim. Qul hadza astaghfirukum muslimat wal mu'minina wal man fastaghfiruhu rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa ridahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.